Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi kelas B1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu dashboard pada penjualan perusahaan retail dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Perkenalkan, saya Ita Sirastuti dengan NIM 2005520066. saya Cindy Dinar Safira dengan NIM 2005520072. Saya Natasha Arianto dengan NIM 2005520079. Saya Rizky Widiana Motivasiya dengan NIM 2005520086. Pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah aktivitas bisnis yang berkaitan dengan penjualan serta penyedia layanan konsumen. Agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus dapat menawarkan produk, harga, waktu, dan tempat yang tepat. Retail sales merupakan sistem yang mendapatkan lebih dari sebagian penjualannya dari penjualan eceran. Oleh karena itu, retail merupakan semua kegiatan komersial yang berfokus pada pengelolaan penjualan barang dan jasa sebagai inti distribusi dan secara langsung menerapkan kemampuan pemasaran untuk memuaskan konsumen akhir. Pengertian dashboard. Dashboard merupakan representasi visual dari informasi yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang digabungkan dan diatur menjadi informasi yang diperlukan dan dapat dilihat secara sekilas. Pelaku retail lebih mudah memahami atau mencerna sesuatu secara visual agar data mudah dipahami. Maka digunakanlah dashboard yang dapat memberikan gambaran singkat kepada pelaku bisnis retail sehingga dapat mengambil keputusan lebih efektif dan efisien berdasarkan data yang terdapat dalam dashboard. Sebelum membuat dashboard, kita perlu mencari dan mengambil data. Kami menggunakan data mengenai penjualan retail pada tahun 2018 sampai 2021 dan terdapat 8.003 data, diantaranya ada channel penjualan, tanggal order, jumlah barang yang diorder, diskon, harga per unit, dan biaya produksinya. Setelah kita cek data yang sudah diperoleh untuk menghilangkan data yang tidak lengkap, duplikat atau double, dan memastikan bahwa data sudah terstruktur. Selanjutnya, kita membuat data grafik untuk membuat grafik atau chart pada dashboard. Dalam sumber grafik ini ada 3 kriteria, yaitu sales channel, years, dan month. Sehingga data unit price, unit cost, dan quantity akan dihitung berdasarkan 3 kriteria tersebut. Sedangkan pada grafik ini kita hanya akan menghitung dan menampilkan unit price dan unit cost berdasarkan sales channel dan tahun. Pada bagian unit price, unit cost, dan quantity menggunakan sumif seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Sedangkan pada bagian sales channel dan years akan berubah otomatis ketika mouse diarahkan pada sales channel atau years di dashboard karena menggunakan fitur mouse dan ada codingnya. Sebelum ke coding, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat label subs pada dashboard supaya terhubung pada data grafik dan berubah sesuai dengan data yang ingin ditampilkan. Pilih tab developer, klik insert, pilih active control, klik A, klik kanan, pilih property, backstyle, pilih no transparan, ubah nama label sesuai subs yang akan dibuat. Di sini saya membuat 8 label subs berdasarkan years dan sales channel. Masuk ke bagian coding, klik 2 kali salah satu label subs. Di sini saya memilih label 2018. Pilih mouse move, membuat nama subs S_2018 untuk memberi perintah seperti memberi warna, memberikan warna dengan mode RGB atau 16, 186, 230 untuk subs yang sedang aktif atau ditampilkan berwarna biru. Sedangkan mode RGB 249, 120, 159 untuk subs yang sedang tidak aktif. Untuk label yang lain, codingnya sama, maka cukup kopas dan edit dari coding yang sudah dibuat. Supaya kriteria year terhubung dengan dashboard, pada bagian sheet coding kita sesuaikan dengan sheet data grafik sel C5 dan diisi dengan tahun sesuai label dan di coding.
Begitu pula supaya kriteria sales channel terhubung dengan dashboard, pada bagian sheet coding, kita sesuaikan dengan sheet data grafik sel C3 dan diisi atau diketik sales channelnya sesuai label. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dari dashboard yang sudah kita buat. Hasil yang didapatkan yaitu sistem dashboard dengan menggunakan fitur mouse over. Dashboard ini disebut dengan fitur mouse over karena untuk menampilkan hasil grafik yang kita inginkan, kita cukup mengarahkan mouse dan tidak perlu mengklik label sales yang sudah dibuat. Pada dashboard ini menunjukkan bagian atas merupakan label tahun 2018 sampai 2021. Bagian bawah menunjukkan label sales channel yang terdiri dari in-store sampai wholesale. Bagian grafik tengah adalah grafik yang menunjukkan penjualan yang terdiri dari unit price dan unit cost berdasarkan tahun dan sales channel yang dipilih. Dan di atas grafik terdapat total unit price dan total unit cost. Sedangkan grafik di sebelah kanan menampilkan hasil untuk unit price serta unit cost semua sales channel mulai dari in-store sampai dengan wholesale berdasarkan tahun yang dipilih. Berikut ini hasil grafik dari pembuatan dashboard pada sales channel in-store pada tahun 2018, tahun 2019, 2020, dan 2021. Yang kedua pada sales channel online pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Yang ketiga pada sales channel distributor tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Dan yang keempat yaitu pada sales channel wholesale pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Kemudian hasil grafik data penjualan pada sales retail berdasarkan total unit price dan total unit cost pada semua sales channel dan tahunnya. Terlihat pada dashboard menunjukkan grafik penjualan pada tahun 2018 di mana penjualan pada channel in-store yang tertinggi dan yang terendah yaitu channel wholesale. Grafik penjualan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penjualan meningkat hampir 2 kali lipat, namun tingkatan channelnya masih sama seperti tahun 2018. Grafik penjualan pada tahun 2020 terjadi peningkatan walaupun hanya sedikit pada seluruh channel, namun tingkatan channelnya masih sama seperti tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan grafik di mana penjualan pada channel online yang tertinggi, sedangkan channel wholesale pada urutan kedua, yang selanjutnya channel in-store, dan yang terendah yaitu channel distributor. Kesimpulan, telah banyak berkembang di era digital sekarang dari mereka yang mulai bertransformasi dengan mengimplementasikan teknologi dengan menggunakan software yang dapat meningkatkan bisnis. Bisnis retail biasanya dijalankan dengan sistem manual yang ada banyak kekurangan, serta dapat memungkinkan adanya kesalahan proses bisnis yang rumit. Aplikasi retail dapat menjadi atas solusi permasalahan dan dapat menggunakan retail management system yang dapat terpantau langsung melalui dashboard. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.